Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat sekalian, kita akan kembali membahas terkait al-fahmu. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwasanya Islam itu bukan sekedar ritual ibadah saja. Dia mencakup banyak hal. Ya, Islam itu adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan umat, akhlak dan kekuatan, rahmat dan keadilan, peradaban dan undang-undang, ilmu pengetahuan dan pengadilan, materi dan kekayaan. Nah, ini adalah yang terakhir, yaitu ada 4 poin lagi, yaitu yang pertama, Islam itu adalah usaha dan kecukupan. Dia juga memikirkan bagaimana agar umatnya itu senantiasa melaksanakan hal-hal yang membuat dirinya tidak menjadi beban seseorang. Nah, ini membantah statement yang mengatakan bahwasanya intinya kalau kita sudah Islam itu udah kita cukup menunggu saja takdir yang ada dari Allah SWT, karena semua hal yang ada di dunia ini udah ditakdirkan sama Allah SWT, maka kita tidak berusaha. Nah, ini tidak dibenarkan. Islam memantik, memerintahkan, bahkan menyuruh ya agar umatnya itu selalu melakukan usaha apapun yang harus dilakukan agar tidak jadi beban. Boleh asalkan dia halal, yang dilakukannya adalah sesuatu yang dibenarkan oleh syariat, maka silahkan lakukan itu. Sehingga apa? Jangan sampai umat Islam itu justru menjadi beban bagi keluarganya atau beban bagi negara ini. Kita inginnya Muslim itu bisa produktif, bahkan bisa menghasilkan pengusaha-pengusaha atau bisa menghasilkan pekerja-pekerja lainnya. Nah, maka oleh karena itu kita harus menekankan bahwasanya seorang Muslim bisa menjadi seorang yang tidak menjadi beban negara. Boleh itu jadi pengusaha, boleh itu jadi karyawan. Nah, seperti itu. Nah, tapi dengan menjadi usahawan ya, orang-orang yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara umat manusia ya, umat muslim, mereka benar-benar melakukan usaha tapi ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dapatkan pekerjaannya tidak sesuai ya. Kemudian dia menggunakan pekerjaannya juga tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang harus dilakukan. Jadi ketika kita berusaha, maka kita harus juga memiliki yang namanya kecukupan ya. Kecukupan itu adalah bagaimana kita bisa menahan diri ya, ketika kita betul merasa ini kalau sudah cukup ya, asalkan tidak membuat kita terlalaikan dengan aktivitas dunia dan akhirat, maka itu cukup. Kadang ada orang yang pengen banyak hartanya sehingga membuat dirinya mengabaikan Allah, mengabaikan Islam, mengabaikan dakwah ya. Karena dia sudah terfokus ya untuk berusaha. Maka banyak nih di antara kita tidak mau terjun ke medan dakwah dengan alasan karena kita merasa kami punya banyak pekerjaan. Nah, sementara menurut yang benar adalah ketika seorang itu cukup ya, dengan bisa ya mencukupi kehidupannya di dunia, tapi harus juga memikirkan bagaimana kehidupannya di akhirat. Jika seandainya kita mengeluarkan banyak energi untuk mendapatkan harta yang banyak, tapi ternyata tidak ada yang bisa membuat kita sampai ke akhirat, maka itu sangatlah merugi. Nah, maka pastikan usaha yang kita lakukan ya itu harus senantiasa membuat kita sukses di dunia dan juga bisa mencapai akhirat. Nah, maka kalau kita fokus saja usaha saja, mungkin kita akan mendapatkan dunia banyak, tapi silahkan kita rem, cukupkan diri kita, lalu kita kejar akhirat. Nah, ini yang diharapkan oleh Islam. Bagaimana seorang Muslim mereka berusaha memang, tapi silahkan pikirkan juga akhirat. Maka jangan hanya fokus pada satu tujuan, yaitu dunia, kekayaan dunia, tapi tidak melihat akhirat. Nah, itu yang kedelapan. Yang kesembilan, Islam itu juga adalah jihad dan dakwah. Ketika seseorang berjihad itu bersungguh atau ya mencurahkan kemampuannya dalam melawan musuh, tetapi tidak dalam rangka jihad, maka itu sangat disayangkan. Atau seorang dia berdakwah tapi tidak mau berjihad, tidak mau mencurahkan kemampuannya dengan totalitas seperti itu. Dia hanya ya menyampaikan saja, tapi kalau diundang, kalau ada uangnya, maka dia mau menyampaikan. Kalau nggak ada uangnya, dia nggak mau seperti itu untuk berdakwah. Nah, ini sangat disayangkan. Maka jihad dan dakwah ini adalah satu kesatuan. Nah, jihad ini melawan siapa saja?
Ada 3 hal. Yang pertama lah musuh yang tampak, yang memang orang itu nampak betul dia tuh pengen merendahkan martabat Islam, pengen menghilangkan nilai-nilai Islam di tubuh muslimin. Memang mereka itu menyerang seperti itu. Maka ini perlu kita lawan seperti itu. Nah, dengan setimpal ketika orang tersebut dengan media, kita juga lawan dengan media. Jangan sampai mereka menyerang umat dengan tulisan, lalu kita menyerangnya dengan senjata. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ya, maka harus seimbang seperti itu. Itu yang pertama. Musuh yang harus kita lawan adalah musuh yang benar-benar nampak. Kita bisa lihat dia memang selama itu mengganggu umat Islam, mengganggu perkembangan Islam ya di negara kita atau di tempat di keluarga kita barangkali. Yang berikutnya lah musuh yang tersembunyi. Nah, musuh tersembunyi ini misalnya apa? Ya, iblis, ya setan yang atau orang-orang yang memang dia berafiliasi dengan ini seperti itu. Mereka tuh menggerogoti, melemahkan umat Islam, tapi dia tuh nggak nampak itu. Dia tuh tersembunyi, dia by system, ya, by system. Memang dia nggak nampak, dia tuh melemahkan umat Islam, tapi by system. Contohnya bisa seperti ini. Ketika umat Islam harusnya misalnya di habis sholat maghrib ya, habis maghrib itu kan harusnya kita apa? Ya kita bisa tilawah Al-Quran atau aktivitas ibadah. Tapi terkadang aktivitas ini itu teralihkan ya, anak-anak kita teralihkan dengan apa? Mereka nonton film yang kebetulan pada waktu itu tayangnya pas itu. Nah, inilah Ghazul Fikri, materi Ghazul Fikri harus kita pahami. Ada namanya perang pemikiran ya, ada narasi-narasi yang memang itu nampaknya benar, nampaknya ya normal saja, tapi itu ada agenda tersembunyi di baliknya. Maka ini perlu disadarkan kepada umat Islam bahwasanya mereka juga harus melawan ya, berjihad dengan hal-hal ini. Dia harus ngeh gitu itu. Kita memberikan handphone kepada anak-anak, apakah itu menjadi sebuah solusi jika dia tidak melawan ngerengek-ngerengek. Tapi ya ada hal tersembunyi di balik itu. Ia ingin membuat muslim itu tidak produktif. Dia biarlah fokusnya di handphone seperti itu. Maka ini perlu disadarkan. Ya. Nah, ini perlu dilawan. Lawannya ya setidak-tidaknya mengarahkan mereka agar mereka bisa mengendalikan diri mereka. Apalagi perang berikutnya adalah perang melawan hawa nafsu sendiri itu. Silahkanlah mau menggunakan handphone silahkan, tapi ketika waktu sholat, ketika waktu beribadah maka harus dimaksimalkan benar-benar. Nah, ini adalah lawan yang harus kita antisipasi ya untuk dihadapi, dan ini pasti ada di dalam kita. Nah, bayangkan jika sana muslim itu hanya fokus ibadah secara ritual saja, tidak memikirkan jihad ini melawan musuh-musuh ini, maka siapa yang akan melawan mereka ini? Siapa yang mengingatkan umat Islam terkait hal ini? Nah, dia akan terlena dan mengikuti alur yang sudah dipersiapkan oleh orang-orang yang barangkali ya tersembunyi ya memusuhi Islam seperti itu. Nah, dan kita juga ingin menyampaikan bahwasanya muslim itu wajib berdakwah. Kita baca dalam Quran surah Yusuf ayat 108 ketika Allah SWT berfirman ditujukan kepada Rasulullah SAW yang mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalan agamaku. Saya dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Nah, di sini disebutkan bahwasanya Allah tuh menyuruh Rasulullah itu berkata, inilah jalan agamaku, inilah jalanku. Saya dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Itulah yang benar seperti itu. Itulah yang pengikut agama. Itu tertulis dalam Quran surah Yusuf ayat 8. Narasinya apa? Yang pertama dia mengikuti Rasulullah, dia mengikuti Allah, dia mengikuti Islam, dan ada kata-kata mengajak kepada Allah dengan hujah yang nyata. Hujah yang nyata ini apa? Ya tentunya berdasarkan apa yang diberitakan sama Allah, apa yang diberitakan sama Islam. Nah, maka ketika umat Islam tidak paham dengan Islam secara menyeluruh, maka bagaimana dia bisa mengajak orang dengan hujah itu? Maka perlu skill-skill lain, skill komunikasi yang baik, ilmu yang banyak, wawasan yang banyak, pengalaman yang banyak, dan lain sebagainya sebagai senjata untuk dia tuh menyampaikan kepada orang lain. Itulah sebagai hujahnya. Nah, maka Allah mengatakan seperti itu, sampaikan kepada Rasulullah SAW, inilah jalan agamaku, saya dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Ini berarti dakwah ini sifatnya wajib ya bagi umat Islam seperti itu. Apalagi berjihad. Kalau berjihad tentu banyak banget ya ayat-ayat yang menyampaikan bahwasanya misalnya dalam Quran surah Al-Hajj ayat 78, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, atau dalam Quran surah At-Taubah yang 41, berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Inilah sebuah perintah ya. Nah,
Kalau bayangkan jika sana kita tuh hanya dakwah saja tapi tidak mau berjihad, tidak mau berkorban, maka ya sudah, kekuatan kita akan melemah ya. Jadi dakwah wajib bagi semua umat Islam agar apa? Ya sesuai dengan hal-hal itu terjadi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah Islam itu juga mengenai tentara dan fikrah. Fikrah maksudnya ya. Nah, bayangkan jika seandainya di suatu negara kita tidak punya kekuatan, kekuatan yang membantu umat Islam seperti itu. Senjata yang dimiliki oleh sebuah negara itu justru dihadapkan kepada umat Islam. Nah, maka bagaimana mungkin jihad ini bisa terjadi, dakwah bisa terjadi, bisnis yang berbasis Islam itu bisa berkembang ketika senjata negara itu mengarah kepada kita. Nah, maka karena kita tahu bahwa tentara itu kekuatan yang tunduk ya kepada suatu siapa yang merintahnya atau suatu negara seperti itu, maka harapannya tentara ya yang memegang senjata atau yang memegang power di negeri kita ini harus tersentuh sama dakwah. Dia harus apa? Kekuatannya itu tunduk berdasarkan fikrah atau akidah. Nah, seperti itu. Jadi umat Islam kalau bisa silakan jadilah seorang tentara. Bagaimana di Indonesia kita punya Jenderal Sudirman yang begitu taat kepada Allah SWT, begitu takut kepada Allah SWT, akidahnya begitu kuat, dan dia bisa menggunakan kekuatannya untuk membela umat Islam, ya. Dan tentunya harapannya fikrah yang baik seperti itu. Ketika seseorang dia punya fikrah yang baik, tapi ternyata dia tidak punya kekuatan, maka orang tidak akan mendengar kata-katanya. Nah, tapi ketika dia adalah kekuatan negara, tentara, dan dia punya pikiran yang baik, maka dia akan bisa melindungi umat Islam, melindungi kepentingan umat Islam. Nah, maka silahkan ya, yang mau jadi tentara silahkan, tapi engkau adalah muslim seperti itu. Nah, yang terakhir adalah akidah dan ibadah yang benar. Ketika seseorang punya akidah yang benar, tapi dia tidak melakukan ibadah, ini salah. Atau ketika dia melakukan ibadah yang benar tapi tidak sesuai dengan akidah, ini juga tidak benar. Maka Islam harus memadukan dua ini seperti itu. Kadang ada orang yang dia tuh prinsipnya benar. Kamu percaya nggak Allah tuh ada? Oh, percaya saya percaya Tuhan itu ada. Tapi saya nggak mau perintah oleh agama. Nah, ini salah. Jadi ibadah akidahnya benar, dia percaya Allah tuh ada, tapi dia tidak mau melaksanakan perintah Allah yang dia maksud tadi. Maka inilah prinsip yang salah, ya. Apa itu ibadah? Ibadah itu kan ekspresi ya, ekspresi seseorang ya dalam rangka untuk membuktikan kalau dia itu benar-benar percaya sama apa yang dia yakini. Nah, ketika seseorang tanpa ibadah, berarti akidahnya belum terbukti. Percaya gitu kan, cinta sih cinta, tapi nggak dibuktikan kecintaannya. Ibadah seperti itu. Dia percaya bahwasanya misalnya ya dia percayalah bahwasanya inilah yang paling benar gitu. Misalnya kita punya banyak partai-partai ya di negeri kita nih, partai Islam nih. Kita percaya partai Islam itu adalah partai yang harusnya itu menjadi solusi, tapi kita nggak mau memperjuangkannya seperti itu. Berarti apa? Kita akidahnya benar, ibadahnya yang salah. Nah, maka perlu kita ingatkan kepada umat Islam, ya. Perlu kita ingatkan. Kita memang benar, ya. Bahwasanya kita tuh memang harus taat kepada Allah SWT secara totalitas, tapi dalam rangka untuk kita menunjukkan bahwasanya kita yang benar-benar taat kepada Allah SWT, maka ikutilah apa yang Allah perintahkan, apa fikrahnya, apa prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam itu. Allah SWT memerintahkan umat untuk beribadah, ya silakan kita beribadah, itu buktinya. Kalau kita tidak melaksanakan itu, berarti kita enggak terbukti. Kita hanya manis di kata-kata saja, tapi tidak terbukti secara nyata. Nah, dan ini populer di kalangan anak muda, ya. Saya percaya sih sama Allah, saya percaya sih Tuhan itu ada. Tapi dalam hal sholat, tunggu dulu, saya nggak mau itu perintah agama itu bisa saja itu ya, mungkin itu adalah sesuatu yang membuat saya itu jadi capek seperti itu. Nah, apalagi dia mengatakan, karena saya percaya Allah itu ada dan Allah itu Maha Pengasih lagi Penyayang, maka saya nggak sholat, nanti Allah bakal memaafkan saya ketika di akhirat nanti. Nah, ini narasinya benar setengah, tapi salah lagi di setengahnya. Ini nggak ada dalilnya ketika dia mengatakan bahwa itu nanti karena Allah Maha Pengasih pasti akan saya dimaafkan. Nah, sementara Allah tuh memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah. Ini yang wajib ya, wajib itu minimalnya wajib. Nah, yang sunnah itu bagaimana kita menutupi yang wajib ini, ya.
Nah, maka ini perlu kita sampaikan, jangan sampai muslimnya hanya muslim KTP. Kita lihat di penjara banyak umat Islam. Kita lihat yang mendapat kasus korupsi banyak umat Islam. Kenapa bisa demikian? Akidahnya benar, dia percaya sama Tuhan, tapi ibadahnya yang salah, aktivitasnya salah, amalnya salah. Nah, maka perlu kita kolaborasikan antara akidah yang benar dan ibadah yang benar. Baik. Nah, ikhwan sekalian, itu yang mesti kita pahami ya. Yang pertama, kalau kita paham dengan 11 poin ini ya, bahwasanya Islam itu bukan sekedar ritual belaka. Dia adalah yang pertama, dia adalah negara dan tanah air, dia adalah pemerintahan dan umat, dia adalah akhlak dan kekuatan. Kemudian juga dia adalah rahmat dan keadilan, dia juga peradaban dan undang-undang, dia ilmu pengetahuan dan pengadilan, dia adalah materi dan kekayaan, dia adalah usaha dan kecukupan, dia adalah jihad dan dakwah, dia adalah tentara dan fikrah, dia adalah akidah dan ibadah yang benar. Maka ketika muslim yang paham dengan hal ini, maka dia siap untuk menjadi penolong-penolong agama Allah. Maka semoga kita salah satu di antaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.